Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Kurniawan atau biasa dipanggil Fajar. Saya merupakan mahasiswa Stikom Ambon dengan prodi Sistem Informasi 6A angkatan 2017 dengan NIM 1701020008. Oke, di video ini dibuat sebagai tugas UTS di semester 6 dengan mata kuliah Etika Profesi dan Pengembangan Diri dengan dosen pembimbing Ibu Nilu Suciartini, Esos MIKOM. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan etika profesi. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika ini di sini adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada pula yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Oke, setelah itu yang nomor 2, profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Oke, yang ketiga yaitu etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Setelah itu, di sini saya akan memberikan salah satu contoh profesi yang ada di Indonesia, yaitu profesi seorang tentara. Apa sih peran, fungsi, serta tugas sebagai seorang tentara? Yuk kita simak video yang satu ini. Oke, sebelum kita masuk di peran, fungsi, dan tugas tentara, lebih dulu kita mengenal apa itu profesi tentara. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat menjadi TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI yang saat ini menjabat adalah Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Polri. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sesuai ketetapan MPR nomor 6 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR nomor 6 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri. Maka pada tanggal 30 September 2004, TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peran, fungsi, dan tugas tentara. Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Setelah itu, fungsi tentara. 1.
TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindakan terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Fungsi yang kedua, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas tentara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Operasi militer untuk perang, B. Operasi militer selain perang, yaitu untuk 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata, 3. Mengatasi aksi terorisme, 4. Mengamankan wilayah perbatasan, 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden bersenjata serta keluarganya, 8. Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, 9. Membantu tugas pemerintah di daerah, 10. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, search and rescue, serta yang terakhir, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Kita masuk ke kode etik yang harus dimiliki dari setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia. 1. Menanamkan idealisme dengan membudayakan ceramah pembinaan mental dan kejuangan bagi prajurit dan keluarganya. 2. Melakukan pengendalian dan pengawasan yang kontinu terhadap anggotanya. 3. Menggalakkan pembinaan tradisi kejuangan serta bela negara untuk menanamkan esprit de corps dan rasa bangga terhadap satuan, sehingga setiap prajurit dalam satuan akan selalu menjaga nama baik satuannya. 4. Setiap atasan satu tingkat di atasnya harus berfungsi sebagai penegak disiplin dan contoh tauladan bagi bawahannya. 5. Mengeliminir perbedaan tingkat hidup yang mencolok antara atasan dan bawahan dan memelihara keseimbangan batin mental spiritual bagi anggotanya melalui berbagai anjang sana dan tatap muka. 6. Melakukan jam komandan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana berjalannya peraturan dan disiplin satuan. Dengan demikian, jam-jam komandan dapat diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan pembinaan bagi jiwa prajurit. Selanjutnya dapat menimbulkan daya tahan dalam mengatasi dan mencegah pengaruh negatif dari luar. Setelah itu, kode etik yang tidak boleh dilakukan oleh setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia. Sesuai dengan surat telegram Pangdam 1/BB nomor STR/25
2007 tanggal 27 Januari 2007. Pangdam memerintahkan pada segenap prajurit untuk menghindari 7 pelanggaran berat tersebut sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan senjata api dan muhandak. 2. Penyalahgunaan narkoba bagi sebagai pengedar maupun pengguna. 3. Desersi dan insubordinasi. 4. Perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat atau anggota TNI dan Polri. 5. Pelanggaran asusila terutama terhadap keluarga TNI. 6. Penipuan, perampokan, dan pencurian. 7. Perjudian, backing, illegal logging, dan illegal mining. Nah, sudah pada tahu kan peran, fungsi, dan tugas sebagai seorang tentara? Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.